Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Percetakan Rumahan. Selamat datang buat teman-teman yang baru mengunjungi channel Percetakan Rumahan ini. Jangan lupa subscribe, like untuk membantu kami untuk lebih semangat lagi membuat video-video tutorial yang lainnya ya. Kali ini saya akan membuat Postgres di Adobe Acrobat menggunakan plugin Quick Embossing plus 3 ya. Oke, langsung saja, jangan lama-lama. Nah, sekarang pakai end up untuk membuat Postgres atau crop marks. Nah, ini no aja karena saya tidak mengecilkan ukuran gambarnya, jadi sesuai 100%, tidak merubah ukuran. Nah, ini nggak usah pakai margin, 0 aja. Nah, di sini ada add crop marks, dicentang ya teman-teman. Nah, di sini banyak pilihan stylenya. Nah, biasanya saya pakai yang style 1 yang ini, tapi saya masukkan ke dalam supaya nanti kalau dicetak, karena saya motongnya manual, jadi misalkan dipotong sisi ini, sisi kanan misalkan kita potong jres. Nah, yang ini nih, Postgres yang sebelah kanan ini itu masih ketinggalan, masih ada. Jadi nanti saya motong bagian atas misalkan sini, itu masih kelihatan. Kalau nggak saya masukin ke dalam, misalkan sesuai style ini gitu, bawaan defaultnya gitu, saya potong bagian kanan, samping kanan, dress, otomatis ini hilang. Nanti giliran saya memotong ini manual, akan kesusahan untuk mengepaskan ini. Jadi saya masukkan ke dalam sekitar 2 mili, 1, sekian mili. Tujuannya supaya ini dipotong, kertasnya kan hilang nih, nah, nanti masih ketinggalan nih sedikit gitu, sekitar 2 mili lah kurang lebihnya. Tujuan saya seperti itu. Kecuali pakai alat mesin potong yang sudah gede, sudah ada ininya, nggak masalah. Misalkan yang langsung 4 sisi bisa motong itu dress gitu. Nah, pakai style ini bawaan nggak masalah ya. Nah, ini ada banyak style ya, style 2, 3, 4, 5, ada 5 style. Kalau saya menggunakan style 1, tapi saya masukkan itunya, garisnya. Nah, ini saya masukkan minus 1,9 ya, 2 mili lah, jadi minus 2 gitu, saya masukkan. Oke, klik next. Nah, ini tetap, ini karena ukurannya 15 kali 20 ya, udah sesuai ukurannya, jadi tetap. Ini tol, ini satu, ini center, ini ya, ini center. Oke, klik finish. Nah, di sini udah ada nih, masuk sini. Nah, ini kan ukurannya sekitar A5 ya, kurang lebih A5 ya, mendekati A5. Nah, misalkan mau dicetak di kertas folio gitu ya, jadi kita jejer, kita membuat booklet ya, kita jejer. Nah, saya continuous. Kalau step setengah, ini yang pilih yang ini ya, ini saya continuous, jadi halaman 1 sini, halaman 2 sini gitu. Nah, terserah teman-teman sesuai kebutuhan. Ini saya continuous ya. Nah, tuh, ini ada garis potongnya masuk. Nah, ini di rotate,
Misalkan di kertas folio, ini kan cetaknya A5, kurang lebih mendekati A5 gitu ya, supaya tercetak semua aman, nanti gampang motongnya. Saya di kertas folio, jadi ini end up, ini no, tetap 100% ya. Nah di sini nggak usah pakai pas crash lagi. Di sini saya kasih margin, nggak usah dikasih margin, karena nanti otomatis, karena itu ini kan sudah 100%, nggak masalah. Diposisikan di tengah aja ya. Ini pilih kertas folio, ini folio, ini satu, ini posisinya di center. Oke, kita finish, hasilnya seperti ini. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah jadi garis potongnya ini, nah masih ketinggalan kalau ini kepotongkan. Kalau saya motongnya masih manual ya, misalkan saya potong bagian bawah nih, seret, nah, jadi sini, yang kesini masih ada tandanya. Kalau nggak dimasukin, kalau style yang di luar ini ces gitu, ini dipotong, yang ini hilang. Untuk acuan nggak ada lagi nanti. Mungkin cukup ya dari saya video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like dan share ke teman kamu ya, jika dirasa tutorial ini bermanfaat. Semoga sehat dan usahanya semakin lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.